Sudah lengkap. Saya lihat baru 62 yang Belum, masuk. Pak. Masih pada ada gangguan. Oke. Mau ditunggu atau langsung aja? Tunggu aja 5 menit lagi, Pak. Oke. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Ya, Pak. Pak, ini untuk presensi di mana ya, Pak? Untuk presensinya, sebentar. Untuk presensinya seperti yang kita seperti keputusan minggu kemarin ya. Jadi salah satu bentuk presensi kehadiran adalah dengan mengakses e-learning. Kemudian nanti sewaktu-waktu di tengah perkuliahan saya akan ambil screenshot dari peserta perkuliahan ini. Seperti minggu kemarin saya sudah ambil kalau nggak salah minggu kemarin ada 4 yang tidak masuk. Kemudian mungkin sewaktu-waktu di tengah-tengah saya akan melakukan presensi dadakan. Bisa jadi dengan menanyakan apakah paham atau tidak, atau menanyakan ke peserta tertentu apakah bisa menjawab pertanyaan yang saya lemparkan nanti atau tidak, begitu. Oke, makasih, Pak. Masih ada 12 orang lagi yang belum masuk. Tolong ketua kelasnya dihubungin ya. Oke,
Sekarang sudah 13.05. Kita mulai saja. Setuju ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat Waalaikumsalam. siang, Pak. Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah PTIA untuk Teknik Elektro. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas lanjutan dari yang kemarin, yaitu tentang algoritma itu sendiri. Nah, seperti pekan yang kemarin, saya ingin memulai perkuliahan dengan kuis. Nah, link untuk kuisnya sudah saya unggah di e-learning. Silakan akses e-learning untuk buka linknya. Dan untuk namanya, tolong menggunakan NIM dulu baru nama ya. Pak. Iya. Ini pakai penilaian nggak, Pak? Enggak. Untuk kuis yang seperti ini tidak saya nilai, tapi mungkin bisa membantu nilai nanti di akhir. Karena ini kuis ini menunjukkan apakah kalian sudah bersiap-siap atau tidak sebelum mengikuti perkuliahan ini, begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Maaf, Pak. Mau bertanya. Ya, silakan. Ini mulainya kuisnya ini bersama-sama atau boleh langsung sekarang, Pak? Emangnya sudah bisa dimulai? Kurang tahu. Ya, nanti mulainya nanti bersama-sama. Oh, baik, Pak. Ini nggak lama kok ya, cuman sekitar mungkin 5 menitan lah selesai. Pak, Ya, ini masukkan kode gabungan itu gimana ya? masukkan kode apa? Gabungan. Kodenya ada di share yang saya di layar yang saya share. Ya Pak, saya coba ya Pak. Pak, Iya, ini seperti biasa kan di e-learning? iya. Tautannya Kode ada saya di belum e-learning muncul, ya. Kode saya belum muncul. Atau bisa mengikuti apa yang saya share di screen ya. Masukkan joinmyquiz.com, terus masukkan kodenya. Pak, Ya. nama saya, akun saya nggak ada NIM-nya, gimana cara ngubahnya ya Pak? Cuma nama doang. Siapa ya? Arwin. Saya keluarkan dulu ya. Ya. Izin, Pak. Saya juga mau ganti nama, Pak. Siapa? Muhammad Himawan Effendi. Muhammad Himawan. Kemudian ini ada siapa ini? Iqbal.
Terus left luar ini gimana Pak? Masuk lagi ya? Iya, masuk lagi. Bapak, saya ingin mengganti nama, Pak. Anissa. Tadi baru masukin NIM doang, Pak. Bisa? Oh, ya, yang NIM aja ya. Ini Iya, ya, Pak. 026 ya. 26, iya, Pak. Ya, silakan masuk lagi. Pak, maaf, Iya. saya baru masuk. Minta kode roomnya, Pak. Kode roomnya ada di ini, di layar. Iya, sebentar, Pak. Oke, udah semuanya? Sudah semuanya? Saya mulai ya. Mulai, Pak. Iya, Pak. Oke, dimulai.
Sudah selesai semuanya. Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah, Bapak. Udah, Pak. Pak. Nah, ini kan dari soal-soalnya ada yang mengulang materi bahkan soal dari pekan lalu ya. Iya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Apakah sudah benar semua jawabannya untuk soal-soal yang mengulang dari pekan lalu? Ada yang salah tadi, Pak. Masih ada yang salah sedikit, Pak. Oke, salahnya kenapa? Lupa Pak bentuk yang flowchart itu Pak. Iya, Pak. Lupa bentuknya, Pak. Bentuk. Oke, nanti kita bahas lagi ya di pertemuan hari ini. Selain yang flowchart, Yang Yang A amin tambah B, Pak. Yang A, Yang B, iya, nggak Pak. ngerti, Pak. A plus B. Salah. yang oke, algoritma ya. yang bahasa pemrograman. Oke. Kalau yang mengulang dari pekan lalu, cuman lupa bentuk flowchartnya aja ya. Iya, Pak. Oke, nanti kita akan ulangi lagi. Sudah semua ya, kurang lebih ya. Yang belum selesai diteruskan silakan. Kalau misalkan pengen diteruskan. Oke. Sebelum saya masuk ke materi, pekan lalu di slide di 3 slide terakhir ada soal latihan. Ada yang mengerjakan? Untuk yang mengerjakan, ada yang mau presentasi soal hasil yang dikerjakan? Ada yang mau presentasi jawabannya? Halo. Saya baru nyoba latihan 1. Oke, silakan dipresentasikan aja. Di share screen kalau bisa. Tapi tulisannya masih di kertas, Pak. Nggak saya foto dulu. Boleh difoto dulu. Silakan kemudian di share screen. Ada yang lain? Sambil menunggu. Masa nggak ada yang ngerjain? Nggak ada yang latihan? Yang tadi mau berbagi hasil latihannya, udah siap? Belum, Pak. Masih mau foto lagi, Pak. Ahmad Fauzi ya? Iya, Pak. Tunggu, Pak.
Pak, menyimpulkan Pak. Ini, Pak. Ya, soalnya yang membeli buah itu ya, kemudian outputnya bisa dilihat di slide pekan yang kemarin ya. Ahmad Fauzi sudah siap? Lagi mindah ke laptop, Pak. Oke. Ahmad Fauzi atau Abdul Rahim? Fauzi, Pak. Fauzi, oke. Share screen ya, Pak? Iya. Tunggu, Pak. Lagi proses. Sudah. Ini, Pak. Udah Langsung kelihatan, Pak? aja di share. Belum. Wait. Ya, baru masuk. Itu bisa diputar nggak? Oke, nggak apa-apa. Kasih tahu aja. Silakan dijelaskan aja. Oke. Aduh, tulisannya. Oke. Jadi kan kemarin soal latihannya itu tentang apa namanya? Flowchart program menimbang buah. Jadi saya mulainya itu kan setiap flowchart itu dimulai dengan start. Terus kita pilih kita input dulu apa yang inputnya itu yaitu buah. Terus kan habis input itu kita tentuin dari input itu apakah buah apel atau buah jeruk gitu. Kalau saya di sini saya milih buah apel. Terus setelah saya memilih buah apel, sebentar. Sebelum dilanjutkan, itu pertanyaannya apel atau jeruk gitu ya? Iya, Pak. Nah, kemudian di situ kenapa ada flowchart proses persegi panjang, kemudian ada apel, ada jeruk? Yang mana, Pak, maksudnya, Pak? Yang ini dicoret, Pak. Ada yang dicoret itu, Pak. Enggak. Setelah decision yang pertama,
Ada tanda diamond yang pertama, Iya, kan Pak. apel atau jeruk tanda tanya itu kan. Iya, Pak. Kemudian ada yes, no. Setelah yes ada persegi panjang apel. Setelah no ada persegi panjang jeruk. Iya, Pak. Ini Salah oke. ya, Pak? Sembari mengingatkan ya. Iya, Pak. Untuk decision seperti ini, pertanyaannya karena dia pasti hanya ada 2 jawaban yes atau no. Dalam hal ini bukan apel atau jeruk, maka pertanyaan yang ditulis itu mungkin pertanyaan yang ditulis sebaiknya seperti ini, apel tanda tanya atau jeruk tanda tanya, salah satu saja. Iya, Pak. Iya, Pak. Maka kalau misalkan apel tanda tanya, kemudian yes, maka udah pasti pilihannya dia apel, begitu kan? Iya, Pak. Kalau no, karena pilihannya cuma 2, apel atau jeruk, pasti jeruk. Iya, Pak. Oke. Lanjut ya, Pak, ini, Pak. Ya, silakan. Terus kita tentuin nih, kita tentuin apel. Nah, apelnya itu berapa sih jumlah yang kita mau gitu? Nah, itu kan masuknya ke apa itu tanda? Input. Ya, input, Pak. Input jumlahnya. Terus apelnya itu prosesnya itu ditimbang. Setelah ditimbang, kita dapatkan outputnya itu berat berapa kilonya gitu. Oke. Misalnya di sini saya kehendaki 50 kilo. Misalnya yes, saya lanjut ke apa? Oke, pertanyaan saya begini. Apakah di soal ditanyakan apakah dia 50 kilo atau tidak? Nggak ada, Pak. Saya nambahin. Nah, ini muncul nggak boleh dari ya, Pak? mana? Nah, saya nambahin, Pak. Oke. Nggak apa-apa. Maksudnya begini. Sebagai catatan untuk kedepannya, ketika ada soal untuk membuat algoritma, baik itu menggunakan flowchart ataupun menggunakan media lain, maka harus benar-benar diikuti sesuai dengan perintah yang diberikan. Jadi tidak ada asumsi-asumsi tambahan. Asumsinya ya, Pak. Oke. Insya Allah kalau misalkan ada soal yang kami dari tim dosen buat, insya Allah nggak akan ada permintaan Anda untuk memberikan asumsi tambahan. Iya. Ya kalau misalkan ketika nambahin asumsi kemudian benar, ya oke lah ya, bisa diterima. Tapi kalau ketika nambahin asumsi malah bikin salah, itu kan malah jadi kerugian gitu ya. Ya rugi, Pak. Nggak apa-apa, silahkan ditanya. Maklum ya. Ini kan setelah kita kan sini saya beri asumsi 50 kilo yang saya mau itu. Nah, setelah kalau kita dapatnya sesuai dengan kehendak kita, jadi kita langsung ke kasir. Terus di kasir itu kan kita dapat outputnya lagi, bill. Apa bill itu? Harga ya. Oke, di sini coba diperhatikan lagi soal yang di slide ya. Prosesnya hanya ada 4 kan. Yang pertama, pembeli memilih apel atau jeruk. Iya, Pak. Ada yang nyanyi ya. Ya, yang pertama pembeli memilih apel atau jeruk. Kemudian sebentar saya cek lagi slide-nya. Letak di timbangan, Pak. Nah, meletakkan ke timbangan. Kemudian hitung rupiah. Menghitung rupiah yang harus dibayar sesuai dengan beratnya, ya kan? Kemudian pelanggan mendapatkan output berupa stiker atau barcode berisi harga total. Iya, Pak. Tolong yang nyanyi di ini dulu ya. Ya, oke. Jadi di situ oke lah. Kemudian di sini dari hasil pekerjaannya Ahmad Fauzi, di situ proses
menghitung rupiah yang dibayarkan ada di mana? Itu Pak, kan itu ada yang dibutuhkan di kasir. Saya masukkan langsung ke kasir itu saya. Oke. Nah, oke. Ini di antara kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pemula ya. Proses atau apapun nih, langkah-langkah yang ada di dalam suatu algoritma itu harus jelas, harus presisi, supaya ketika orang lain membaca, dia langsung paham. Seperti ini kan yang paham hanya Fauzi aja kan yang membuat, tapi yang lain belum tentu paham. Ya. Iya Pak. Tapi di sini saya lihat oke lah, prosesnya setidaknya urut-urutannya sudah mulai terbentuk ya, dimulai dengan start, diakhiri dengan end, kemudian ada desisi, maksudnya ada decision, ada proses, ada input, ada output, walaupun masih kurang tepat. Iya, kurang nah, sekarang saya akan coba mengerjakan hal yang sama. Silakan share screen-nya ditutup aja. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Saya akan coba mengerjakan hal yang sama. Sudah Pak. Kurang lebih akan mirip dengan idenya Fauzi. Oke, di sini saya ingin buat algoritma yang kurang lebih sama dengan idenya yang dilakukan Fauzi ya. Kita awali algoritma itu pasti dengan terminator yang isinya tulisannya start. Oke. Nah, tadi apa yang Fauzi lakukan adalah input. Iya kan? Nah, kira-kira step selanjutnya apa? Menimbang, Pak. Menimbang, Pak. Oke, kita mau mulai menimbang atau langsung memilih dulu? Milih dulu, Pak. Memilih, Pak. Milih dulu, Ya. Pak. Memilih itu kan sudah berupa input ya? Iya, Pak. Yang masuk jadi input di program adalah jenis buah ini kan, yang sudah dipilih. Kemudian prosesnya tadi apa? Meletakkan di timbangan. Oke, meletakkan di timbangan. Berarti kita proses ini ya, persegi panjang, kita menimbang. Menimbang berarti yang kita punya adalah berat yang benar ini kira-kira proses atau input seharusnya nilai dari timbangan ini. Kalau berat output ya Pak. Proses Bapak. Proses, Pak. Proses. Oke, proses. Prosesnya adalah menimbang begitu. Iya, Pak. Kemudian selanjutnya setelah menimbang Beratnya Bapak. output ya. Iya, Pak. Iya Pak.
Belum muncul ya? Oke, sudah. Kemudian, kira-kira kita sudah masukkan jenis buah, kemudian melakukan proses menimbang, kemudian kita sudah punya output berupa berat. Apa yang selanjutnya dilakukan oleh program? Decision, Pak. Pilih buah yang mau diambil. Pak. Apel atau jeruknya. Iya, Pak. Oke, kita punya decision. Apa semuanya setuju? Iya. Setuju, Pak. Pertanyaan di dalam decision ini apa kira-kira? Jeruk. Oke, kita pilih pertanyaan ini ya. Apakah jeruk? Begitu kan? Ya. Oke. Nah, sekarang kalau jeruk, proses yang dilakukan apa? Harga, Pak. Iya. Harganya, Pak. Kenapa? Proses Harga, Pak. itu, Pak. Misalnya itu kan, Pak, harga 1 kilo apel, Ya, 1 itu berupa proses atau input atau decision? proses, Pak. Proses, Pak. Maka kita punya harga ya kan? Sama dengan apa? Sama dengan berat dikali harga per kilonya, Pak. Oke. Berat dikali misalkan 10.000 gitu ya. Kemudian kalau tidak, Kalau tidak juga prosesnya berat juga. Mbak. ya kita Tapi punya beda proses. Ya, kita punya proses yang sama ya. Misalkan seperti itu. Kemudian proses setelahnya apa? Output, Pak. Output, Pak. Output. Outputnya berupa? Total harganya, Pak. Jumlah harganya, Pak. Yang mau dibeli, Pak. Oke. Outputnya berupa total harga dan berat ya. Misalkan ya. Kemudian kalau tidak tadi outputnya kemana? Juga ke total harga, Pak. Nah, kalau seperti ini maka kita tinggal membuat percabangan langsung karena outputnya sama. Nah, setelah output ini kira-kira apa? Terminator, Pak. Ya, programnya selesai ya. Jadi seperti itu kurang lebih untuk ini, untuk program ini ya. Kalau seperti ini semuanya bisa membaca kan? Pertama kita mulai dari sebentar. Pertama kita mulai dari ada input jenis buah, kemudian menimbang, kita dapat output berupa berat, kemudian program akan menanyakan apakah yang kita timbang itu tadi jeruk atau apel. Kalau jeruk maka penghitungan harganya adalah seperti ini. Kalau bukan jeruk atau apel, penghitungan harganya seperti ini. Kemudian kita punya output berupa total harga dan berat. Selesai.
Oke. Mengerti ya? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Nah, materi hari ini kita akan mempelajari tentang algoritma. Materinya tidak banyak, hanya diharapkan karena ini agak penting, sangat penting untuk kedepannya, maka diharapkan sangat memperhatikan ya semuanya. Oke, materi hari ini adalah tentang algoritma ya. Kita di pertemuan kedua sekarang. Tujuan dari materi ini, yang pertama, kita semua mampu menyelesaikan suatu permasalahan sederhana yang misalkan kita diberikan suatu permasalahan, maka kita bisa menganalisis permasalahan itu, bagaimana menyelesaikannya, kemudian mempresentasikan solusinya menggunakan flowchart. Tujuan kedua adalah agar kita mampu menelusuri, atau minggu lalu sudah saya sampaikan sedikit mengenai, saya sebut sentil sedikit mengenai tracing, ya, agar kita mampu menelusuri dan memahami langkah-langkah yang ada di dalam suatu algoritma. Nah, nanti jangan bingung kalau ada penelusuran algoritma, itu kadang juga bisa disebut dengan tracing. Maksudnya mereka memiliki arti yang sama. Overview materi hari ini, pertama kita akan sedikit review tentang apa itu algoritma, sebagaimana yang sudah disampaikan di pertemuan pekan lalu. Kemudian nanti kita akan belajar tentang apa itu pseudocode. Tadi ada ya di kuis ya, tentang pseudocode. Kira-kira apa itu pseudocode? Nanti kita pelajari. Kemudian tentang tracing atau penelusuran algoritma. Algoritma. Seperti yang disampaikan pekan lalu, algoritma itu diambil dari nama seorang ahli matematika yang bernama Al-Khwarizmi. Apa itu algoritma? Algoritma adalah segala sesuatu yang berupa prosedur komputasi yang terstruktur, yang pasti dia mengambil nilai dari suatu input, kemudian ada suatu proses yang menghasilkan output, itu disebut algoritma. Dan algoritma ini, dia prosedurnya benar-benar harus terstruktur dengan baik. Karena apa? Kalau misalkan tidak terstruktur dengan baik, maka akan bisa menimbulkan kebingungan. Seperti yang saya sudah katakan, algoritma itu dibuat agar orang yang menggunakan algoritma itu, dia pasti bisa memahami bagaimana cara menggunakannya, kemudian memahami, kemudian bisa mendapatkan hasil yang sama sesuai dengan apa yang diharapkan dari algoritma tersebut. Dan instruksi yang dibuat dalam suatu algoritma itu harus presisi, harus tepat sasaran. Karena kalau tidak tepat sasaran, yaitu tadi bisa menimbulkan kebingungan. Kita review kembali tentang flowchart. Nah, tadi di kuis singkat tadi ada yang bilang masih bingung ya soal tanda ya. Saya ingatkan kembali, ada tanda terminator yang paling atas. Ada yang bisa memberitahukan ke saya apa saja opsi-opsi yang bisa diberikan di dalam terminator? Start dan end, Mbak. Ya.
Mulai Ada yang lain? selesai. Ya. Mulai dan selesai itu. Menyatakan titik awal dan akhir. Jadi intinya terminator itu harus ada dalam satu algoritma ya, yang menandakan kapan algoritma itu dimulai dan kapan algoritma itu selesai, begitu. Suatu algoritma walaupun isinya hanya 2 terminator dengan satu arah panah, dengan dimulai dengan start kemudian langsung diakhiri dengan end, itu sudah termasuk algoritma, tapi tidak ada isinya, begitu. Nah, ada lagi proses. Proses itu dilambangkan dengan persegi panjang. Nah, proses ini isinya berupa perintah atau kata kerja atau langsung formula atau rumus. Apa saja yang dikerjakan di situ itu adalah berupa proses, berupa perintah. Misalkan prosesnya adalah untuk menghitung nilai A tambah B disimpan dalam variabel C. Maka dalam proses itu cukup menuliskan C.2 sama dengan A plus B. Itu juga berupa proses. Kemudian ada notasi berbentuk jajar genjang. Notasi ini untuk menandakan apakah itu input atau output, ya. Nah, input atau output ini yang perlu diingat adalah ini adalah kalau input dia adalah input yang dinilai yang dimasukkan oleh user. Jadi siapapun yang akan menggunakan algoritma ini akan memasukkan nilai yang dia inginkan ke dalam input. Seperti di algoritma yang tadi, di flowchart yang tadi kita bahas sebelum materi, inputnya berupa jenis buah, maka user bisa memilih kalau misalkan di program timbangan itu ada biasanya ada pilihan tombol apel atau jeruk. Nah, ketika kita pencet apel, maka inputnya adalah apel. Ketika kita pencet jeruk, maka inputnya adalah jeruk. Cuman di dalam lambang jajar genjang ini, inputnya ditulis adalah input sama dengan input titik 2 jenis buah, gitu. Kemudian ada decision. Decision ini berbentuk belah ketupat. Dan dia pasti pertanyaan yang hanya ada 2 jawaban, ya atau tidak. Ketika ada jawaban lain, maka di bawahnya nanti setelah memilih ya atau tidak, ketika ada pilihan lain, maka ketika tidak ada decision lain lagi, gitu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kita lanjut. Nah, kemudian di dalam suatu algoritma, terutama di flowchart ya, ada yang disebut dengan flow control. Tadi di soal kuis ada ya. Di flow control ini kita pelajari 3 jenis, yaitu sequence atau urutan, kemudian selection atau pilihan, kemudian repetition atau repetisi atau pengulangan. Nah, sampai akhir pertemuan pertama kemarin kita lebih mempelajari tentang sequence, yaitu urut-urutan proses yang dikerjakan. Nah, prosesnya seperti ini. Ada beberapa proses, kemudian terus. Nah, ini sebenarnya tidak harus semuanya proses ya, tapi intinya adalah ada urut-urutan gitu. Nah, dalam membuat suatu algoritma, urut-urutan ini harus tepat. Karena apa? Kalau misalkan urutannya terbalik, hasilnya bisa berbeda jauh. Begitu. Nah, kemudian ada selection. Nah,
Untuk selection, kita pasti menggunakan yang namanya decision. Di dalam decision, kita perlu tahu kondisi apa yang kita inginkan. Seperti tadi, kita punya apakah apel atau jeruk, maka di sini kita tulis salah satu aja. Apel, tanda tanya, kalau ya, treatmentnya seperti apa, kalau tidak, treatmentnya seperti apa. Jeruk, kalau iya, treatmentnya seperti apa, kalau tidak, seperti apa. Itu yang disebut dengan selection. Kemudian yang ketiga, sedikit lebih membingungkan sebenarnya, agak tricky ya. Ini pengulangan, repetisi. Kira-kira ada yang tahu kenapa ini disebut pengulangan? Karena kalau misalnya kayak yang kemarin Bapak jelasin itu, kalau misalnya dia mau pergi ke kampus, kalau alarm sudah berbunyi, pertama, kalau dia mau bangun, kalau dia mau mandi, kalau mau dia bangun kan dimatiin alarmnya, kalau enggak, kalau mau dibiarin alarmnya, kalau misalnya dia mau tidur lagi dimatiin alarmnya, baru bunyi lagi, kalau dia belum mau mandi, dimatiin lagi, terus yang ketiga kali baru dia bergerak untuk mandi gitu, Pak. Betul sekali. Jadi, mengapa ini disebut pengulangan atau repetisi? Karena di sini proses setelah kondisi ini, kalau kondisinya terpenuhi, ya, maka statementnya ini akan diulangi terus-menerus sampai kondisinya tidak dipenuhi. Begitu ya? Sampai sini sudah paham? Pak, itu bisa kalau nggak memenuhi lalu diulang, kalau memenuhi langsung kayak gitu bisa juga kan? Ditukar Y sama ya, N. Bisa saja, tapi notasi yang umum digunakan adalah seperti ini. Kalau dia memenuhi, maka dia diulang. Kalau sudah tidak memenuhi, maka kita keluar dari proses itu. Begitu. Nah, untuk mata kuliah ini kita gunakan notasi yang seperti ini ya. Jadi kondisinya harus yang memenuhi, kemudian prosesnya apa, diulang lagi, ditanyakan kondisinya apa, apakah dia memenuhi atau tidak. Kalau memenuhi, dikerjakan lagi, begitu. Ini yang kita gunakan di sini. Oke. Sekarang kita masuk ke yang namanya pseudocode. Ada yang ingat apa pseudocode itu? Kalau yang ingat dari soal kuis tadi. Bentuk tekstual lain pakai chart gitu ya, Pak? Yang nama bentuk satu-satu ya. Tekstual pemrograman kalau nggak salah. Bentuk algoritma dalam bentuk teks, Pak. Ya. Bahasa pemrograman, Bapak, yang sesungguhnya. Oke, dari kata-kata sendiri, pseudocode, kira-kira artinya apa? Code tahu ya, pseudo itu apa? Semu. Pseudo itu semu ya. Jadi pseudocode itu adalah kode semu. Jadi dia, jadi seperti ini, ya. Pseudocode itu adalah cara menuliskan algoritma. Dia bentuknya teks. Kira-kira mirip dengan bahasa pemrograman. Ya. Oke. Jadi Oke. Pseudocode itu dia mirip sekali dengan bahasa pemrograman. Tapi dia seperti berlaku universal, ya. Dia bebas dari sintaks pemrograman tertentu. Misalkan kita nanti akan menggunakan bahasa pemrograman C++. Kalau itu, kalau kita menulis algoritma langsung di situ dan bisa dijalankan, maka itu berupa code atau bahasa pemrograman yang memang bisa dijalankan. Tapi kalau pseudocode, ini dia bebas dari bahasa-bahasa itu.
hanya saja pseudocode ini tidak bisa dijalankan. Nah, kalau misalkan kita tadi menggunakan bahasa pemrograman C++, apakah kode kita yang kita tulis di bahasa pemrograman C++ bisa kita jalankan di compiler C? Kira-kira bisa nggak? Enggak, Pak. Nggak, kenapa? Harus C++ juga compiler. Iya. Jadi compilernya harus sama dengan bahasa pemrogramannya kan, kalau seperti itu. Apalagi kalau kita pindah ke misalkan ke bahasa pemrograman Python misalkan. Atau MATLAB atau Julia atau bahasa pemrograman lainnya. Maka kalau kita lakukan seperti itu, maka program yang kita buat hanya bisa dijalankan di compiler C++. Beda dengan pseudocode. Nah, pseudocode ini tidak terikat dengan bahasa pemrograman apapun. Ya. Kalian mau menggunakan nantinya kita terjemahkan pseudocode ke bahasa pemrograman C++, ke C, ke Python, ke bahasa pemrograman lain itu tidak masalah. Tapi algoritmanya biasanya untuk menghindari kompleksitas yang lebih tinggi pada suatu bahasa pemrograman, biasanya programmer itu membuat pseudocode terlebih dahulu. Jadi dia tahu algoritma yang dia tahu kira-kira kode yang nanti dia akan tulis dalam bahasa pemrograman tertentu itu bisa dijalankan atau tidak. Notasi pseudocode itu kira-kira seperti ini. Ya. Nah, urutan perintah di dalam suatu pseudocode itu terdiri dari pertama sama input-output, kemudian ada assignment, yaitu kalau di flowchart assignment itu berupa proses yang tanda berbentuk persegi panjang. Kemudian ada conditional logic, atau kalau di flowchart itu decision, ya. Kemudian ada repetisi, yaitu kombinasi dari conditional logic dan assignment tadi. Nah, kira-kira pseudocode itu seperti yang di sebelah kiri. Cuman yang perlu dicatat, kalau nanti ada soal, misalkan diminta untuk membuat algoritma dengan pseudocode, yang perlu dicatat di sini yang tidak dituliskan adalah kalian tetap harus memulai dengan start, diakhiri dengan end, atau start diakhiri dengan stop, atau begin dengan end. Itu standar, ya, karena itu menentukan kapan algoritma kita dimulai dan kapan algoritma kita diakhiri. Nah, kita lihat di bagian yang sebelah kiri. Kira-kira input itu yang mana? Ya, Sofia. Jumlah read grade. Salah satu, sebentar. Tadi siapa? Sofia yang mau jawab. Kira-kira input yang mana? Saya yang while, Pak, soalnya yang outputnya and while. Yang lain tadi siapa ya? Algio Situmorang? Halo. Menurut saya itu grade N80-nya mulai dari while mahasiswanya itu sampai ke print A-nya itu, Pak. Inputnya yang mana? Jumlah read grade-nya, Pak. Oke. Begini. Input di dalam suatu pseudocode, input itu ditandai dengan kata read. Kata read ini menyatakan suatu input. Nah, inputnya apa di sini? Berupa grade, ya. Gitu. Jadi yang dimasukkan ke dalam program nantinya oleh user adalah grade. Mengapa grade? Karena dimulai dengan read. Read itu pasti input. Kalau begitu kira-kira outputnya apa?
print A, Pak. Outputnya ditandai dengan dengan kata print. Ya. Di dalam suatu pseudocode, output itu ditandai dengan kata print seperti di sini. Ya. Kemudian kira-kira bentuk conditional logic itu dicontohkan di mana? Di dalam algoritma yang di sebelah kiri. Ya, Rian. Itu tadi Rian Adi ya? Atau Arfa yang mau jawab? If, Pak, if. If. Ya. Conditional logic di sini ditandai dengan if ya. If kalau if grade is greater than 80 di sini ya, maka kita print A. Nah, di sini kan jawabannya hanya dua. Apakah dia lebih tinggi dari 80 atau lebih rendah dari 80? Begitu, ya. Jadi di sini bisa dilihat contohnya, kita sekarang masukkan nilai 85, ya. Grade-nya 85 kita masukkan. Kita cek apakah grade-nya lebih tinggi dari 80, karena 85 dia lebih tinggi, berarti jawabannya iya, maka kita print nilai hurufnya A. Sekarang kita masukkan lagi nilainya, misalkan nilainya berapa ya? Misalkan nilainya 50. Wah, mudah-mudahan yang di kelas ini tidak ada yang sampai serendah itu ya. Misalkan nilainya 50. Kita cek apakah nilai 50 itu lebih besar dari 80. Dia jawabannya tidak kan. Kalau tidak, maka kita berada di perintah proses setelah else. Ada di bagian ini. Di sini perintahnya adalah kita cek lagi apakah nilai 50 itu lebih besar dari 70. Karena tidak, kita ke sini lagi, turun lagi ke jawaban yang tidak, else ya. Apakah lebih besar dari 60? Tidak, di sini tidak ada. Berarti tidak ada perintah yang dicetak sama sekali ya di situ untuk berdasarkan pseudocode ini. Catatan untuk conditional logic, kita punya if, maka selalu diakhiri dengan and if. Ini yang perlu dicatat ya. Kita punya if, maka selalu diakhiri dengan and if. Nah, proses setelahnya kita juga punya yang namanya assignment. Contoh assignment ada seperti ini. Kalau ini kita lihat ada mahasiswa, tanda panah ke kiri, mahasiswa plus 1. Ini contoh assignment. Kalau di flowchart, assignment ini pakai persegi panjang. Nah, di sini bisa dilihat assignment-nya berupa langsung rumus ya. Kalau misalkan proses conditional logic-nya selesai sampai and if ini, kemudian kita punya rumus mahasiswanya sama dengan nilai mahasiswa sebelumnya ditambah 1. Begitu. Kemudian kita punya repetisi. Repetisi ini ditandai dengan kata while. Kita punya while, maka kita juga punya akhiran and while. While, kalau di sini while mahasiswa kurang dari jumlah. Misalkan nilai variabel mahasiswanya 1, kemudian variabel jumlahnya sekitar misalkan 50 gitu. Maka proses ini kan kalau 1 kurang dari 50, ya kan? Proses ini dilakukan, kemudian mahasiswanya nilainya nambah 1 jadi 2, karena masih kurang dari 50 dilakukan lagi, tambah 1 lagi jadi 3 sampai dia menilai mahasiswanya sama dengan 50, karena 50 sudah tidak memenuhi ini ya. Kalau 50 tadi kalau jumlahnya 50 dan nilai mahasiswanya sudah 50, maka sudah tidak memenuhi ini karena mereka sudah sama dengan, maka repetisi ini selesai. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan?
Tidak ada. Jadi izin tanya, berarti semua Ya. itu semua dari urutan perintah itu emang harus terstruktur gitu ya, Pak? Iya. Nggak Jadi boleh dalam suatu misalnya algoritma, ya, silakan diteruskan. tidak boleh misalnya tertukar apa gitu, itu memang harus terstruktur dengan sempurna gitu ya, Pak? Iya, betul sekali, tepat sekali. Jadi memang harus terstruktur dengan baik. Nah, kalau misalkan dibalik-balik, ya silakan aja. Yang penting nilai luarannya, nilai hasil akhirnya itu sama. Itu yang saya katakan pekan lalu, algoritma itu bisa berbeda-beda, urutannya bisa berbeda-beda. Tapi yang pasti dia harus menghasilkan hasil yang sama. Bagaimana kita tahu apakah dia akan menghasilkan hasil yang sama atau tidak? Nanti akan ada yang namanya tracing, ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Mbak mau nanya. Ya, tadi siapa? Arfa atau Histu? Arfa dulu aja. Arfa, ya silakan. Jadi pseudocode ini dipakai oleh semua programmer kayak gitu ya Pak, buat mereka, pokoknya kayak format di seluruh dunia ini sebelum mereka bikin sesuatu yang C++ itu bukan pseudocode kayak gini ya Pak? Normalnya iya, tapi kalau sudah terbiasa dengan pseudocode, bisa saja tidak memerlukan pseudocode. Gitu. Tapi pseudocode ini ada untuk mempermudah kita, terutama untuk berkomunikasi dengan programmer lain. Misalkan programmer lain dia menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda dengan yang kita pakai, maka kita bisa diskusi dengan dia dengan menggunakan pseudocode ini. Iya, tadi Egis ada yang ditanyakan? Belum jadi, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Ya, ini tadi inputnya selalu ditandai dengan read, output ada selalu ditandai dengan print, kemudian conditional logic itu selalu ditandai dengan if, assignment contohnya seperti ini, kemudian repetition pasti menggunakan while. Untuk saat ini kita menggunakan while aja, ya. Ada nanti perintah repetisi yang lain, tapi untuk saat ini kita menggunakan while saja. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk ciri-ciri assignment itu pasti menggunakan kata kerja dan dia berupa perintah, ya, atau menggunakan formula, menggunakan rumus. Nah, kalau menggunakan rumus, kita tidak menggunakan sama dengan, tapi kita menggunakan tanda panah seperti ini atau tanda titik 2 sama dengan. Ya. Tanda panah ini maksudnya adalah kita perintahkan nilai mahasiswa yang baru, kita masukkan dengan nilai mahasiswa sebelumnya, nilai di variabel mahasiswa sebelumnya ditambah dengan 1, begitu. Tanda panah ini kita bisa ganti dengan titik 2 sama dengan. Ya. Itu yang perlu diingat. Nah, masih ingat algoritma flowchart ini pekan lalu? Ingat, Pak. Ingat. Masih, Kalau Pak. begitu, Masih, Pak. Silakan dibuka slide-nya pekan lalu di bagian algoritma ini. Kemudian saya kasih waktu maksimal 5 menit untuk membuat pseudocode dari algoritma ini. Contoh saya kasih contohnya algoritmanya seperti yang di sebelah kiri ya. Pseudocode-nya. Silakan dimulai dari sekarang. Terjemahkan flowchart ini menjadi pseudocode.
yang mau izin silakan. Pak, Iya. bisa kembali ke flowchart-nya dulu nggak, Pak? Flowchart-nya sebenarnya bisa dibuka di slide pekan lalu. Iya, Pak, sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Dua menit lagi ya. Yang sudah selesai, saya minta satu orang presentasikan pseudocode-nya. Ada yang mau presentasikan pseudocode-nya? Ayo, ada yang bersedia mempresentasikan pseudocode-nya? Masih agak bingung dalam penulisan, Pak. Oke. Dalam penulisannya itu ada di sini kalau di contoh yang ini grade tentang nilai-nilai mahasiswa. Ya. Kalau yang di slide yang lalu itu tentang bunyi alarm. Iya. Cuman yang kalau decision-nya itu kodenya itu gimana, Pak? Kalau Nah, dia yang bunyi alarm itu berupa repetisi atau tidak? Iya.
Bukan, Pak. Bukan, Pak, karena itu Bunyi alarmnya merepetisi bunyi kan? Ini alarmnya bukannya bisa ngulang. Ya, kan dia bisa diulang ya. Iya. bisa diulang. Nah, seperti ini ya. Bunyi alarmnya bisa diulang kan. Input, kita punya input bunyi alarm. Kemudian ada repetisi dia. Kalau iya matikan, kemudian. Nah, berarti kira-kira gimana? Oke, saya jadikan ini aja ya, apa namanya, untuk pertemuan pekan depan aja ya. Kalau misalkan ada yang mau presentasi di awal pertemuan. Oke, saya teruskan aja Iya, Bang. slide-nya. Pekan depan saya minta satu orang untuk mempresentasikan hasil pseudocode dari algoritma ini. Nah, oh ternyata sudah ada. Ya maaf, saya udah nyiapin sebenarnya. Nggak usah. Nanti kita presentasi pseudocode algoritma yang lain aja, nanti di belakang ada lagi. Gini, contohnya seperti ini ya. Kita baca alarm. Ya. Kemudian kan kita inputnya bunyi alarm kan. Nah, apakah bunyi alarmnya sudah 3 kali atau belum? Nah, kita masukkan alarm misalkan pertama dia nilainya 0 atau 1 gitu ya. Kita punya repetisi while alarm kurang dari 3. Nah, apakah alarm kurang dari 3? Ya, karena dia masih 0 misalkan. Nilai alarmnya ditambah 1 jadi 2. Jadi 1. Masih kurang dari 3, punya alarm lagi dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita punya proses ketika sudah sama dengan 3, kita punya proses bersiap-siap, kemudian makan, kemudian read cuaca, kita baca cuaca. Ya. Nah, dalam hal ini read juga bisa digunakan seharusnya ini agak salah ya. Jadi di sini lihat cuaca langsung aja berupa input begitu. Proses ini bisa dihilangkan, proses yang lihat cuaca itu. Kita read cuaca, kalau cuaca panas naik Gojek, kalau tidak panas berarti naik Gokar gitu. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi else itu digunakan untuk Else itu seperti decision ini, kita jawabannya ada ya dan tidak. Oke? Dimengerti ya? Nah, if itu dia pertanda decision juga, dia conditional logic. Kalau kondisinya terpenuhi, maka lakukan ini. Kalau tidak, maka kita lakukan yang setelahnya else. Jadi, kalau di sini else itu tanda panah yang ditandai dengan huruf N atau tidak. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Bersiap-siap itu nggak, sebelumnya itu nggak pakai apa-apa ya, Pak? Maksudnya? Itu kan kalaunya alarm kan read alarm itu ada, kemudian read cuaca pun kenapa bersiap-siap sama makan ini nggak, sebelumnya tuh nggak dikasih Iya. Karena dia hanya berupa proses kan. Oh, proses aja, kalau proses. Iya. Oke. Pak, permisi. Ya. Pak, kalau di pseudocode itu nggak ada gitu ya, Pak ya, langsung ke read itu. Oh, maksudnya start sama N? Iya. Ya, seharusnya ada. Di sini saya lupa menuliskan. Mohon maaf. Ya, kayak while alarm itu kayak start bukan sih, Pak? Kan contoh sebelumnya itu kan. Iya. Nah, Kak, ya. Dia bukan start atau N-nya, bukan
awal atau akhir dari algoritma secara keseluruhan ya. Start dan end itu menandakan awal dan akhir dari algoritma itu secara keseluruhan. Tapi kalau ini hanya while dan end while, dia hanya menandakan awal dan akhir dari proses yang dilakukan selama repetisi. Sama seperti if dan end if. Kayak sesaat gitu ya Pak ya? Iya, hanya di dalam di dalam proses ini gitu. Yang perlu diperhatikan lagi, saya kembali ke belakang. Yang perlu diperhatikan lagi, tanda ini ya coba kalau diperhatikan setelah while, kemudian perintah yang ada di dalam while sampai mahasiswa sama dengan mahasiswa plus 1 itu, mulai dari read grade sampai mahasiswa sama dengan mahasiswa plus 1, itu semuanya ada geser ke kanan kan, beberapa satu tab lah istilahnya. Iya kan? Nah, itu mengapa dibuat seperti itu? Itu agar orang yang membaca pseudocode itu lebih mudah dalam memahaminya. Yang mana perintah yang ada di dalam repetisi, yang mana yang di luar, yang satu level dengan repetisi itu, begitu. Begitu. Nah, yang saya minta tadi adalah bagaimana Anda bisa menerjemahkan algoritma dalam suatu flowchart ke dalam pseudocode ya. Jadi nanti soal-soal ujian itu ada untuk algoritma, biasanya ada membuat algoritma. Misalkan Anda diminta untuk membuat algoritma, maka algoritma yang Anda buat itu bebas terserah apa yang ada di dalam otak Anda. Ada bagaimana alur berpikir Anda, itu terserah. Tapi kalau permintaannya adalah menerjemahkan, contoh seperti ini kita menerjemahkan dari flowchart ke pseudocode, maka pseudocode itu harus dibuat sama persis urut-urutannya dengan flowchart yang diberikan. Atau misalkan kita beri pseudocode diminta untuk membuat flowchart-nya, maka flowchart-nya harus dibuat sama persis dengan urut-urutan yang diberikan di pseudocode. Gitu ya. Itu tolong diingat-ingat untuk kalau misalkan nanti ada tugas, ada kuis ataupun ujian UTS atau UAS. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir yaitu tracing atau penelusuran algoritma. Tracing ini adalah teknik untuk kita menguji bagaimana algoritma kita bekerja. Apakah ada kesalahan atau tidak, gitu. Kalau misalkan ada kesalahan, maka kita bisa perbaiki lagi algoritmanya. Salah satu cara untuk tracing adalah menggunakan apa yang disebut dengan trace table. Apa itu trace table? Kita lihat seperti ini. Ya. Kita punya pseudocode di sebelah kiri ya. Bisa dilihat semuanya ya. Nah, yang mana trace table? Trace table itu seperti yang di sebelah kanan ini. Yang ada variabel dan nilai. Di sini di pseudocode kita punya input A, input B. A-nya berupa variabel, B-nya berupa variabel yang diinputkan. Kemudian kita tulis misalkan usernya memberikan nilai awal A-nya 3, B-nya 1. Ya. Kita tulis di tab pertama nama variabelnya A dan B. Kemudian nilai awalnya adalah 3 dan 1. Kemudian kita punya proses setelahnya, yaitu A sama dengan A tambah B. Maka nilai A yang baru adalah nilai A sebelumnya ditambah nilai B saat ini, gitu ya. Jadi nilainya 3 plus 1 jadi 4. Maka nilainya A sudah tidak lagi 3, tapi adalah 4. Maka di situ angka 3 dicoret. Outputnya kita punya print A, print B. Jadi hasil akhirnya adalah nilai A-nya 4, nilai B-nya 1. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, maksud tracing ini kayak bold gitu ya, Pak? Maksudnya? Kalau yang kita pakai teks code block mau kayak di bold gitu ya, Pak? Ya, intinya
Kira-kira kalau misalkan kita pakai pakai UI untuk membuat program tracing ini, kalau kita jalankan programnya, dia pasti kalau misalkan ada kesalahan, dia pasti highlight bagian mana yang salah, gitu. Cuman program yang jalan tanpa kesalahan itu belum tentu benar, bisa jadi salah, tidak sesuai dengan permintaan. Makanya kita perlu tracing seperti ini. Nah, kira-kira untuk pseudocode yang di sebelah kiri, outputnya seperti apa? Namamu adalah itu, Pak. Iya. Namamu masih. Iya. Kalau yang di kuis tadi nggak ada spasinya ya, Pak? Iya. Kalau masih ingat di kuis tadi, ya, misalkan input namanya Arfa ya, read nama, nama dimasukkan Arfa, maka yang di print adalah namamu, spasi adalah di sini ada spasi lagi Arfa, gitu. Ya. Iya, Seperti ini ya. Kalau seperti ini maka variabelnya berupa nama, nilai yang dimasukkan di sini contohnya chain, outputnya seperti ini. Yang ketiga, kira-kira berapa nilai A dan berapa nilai B? Nilai A 15. A 15. Ya. Kemudian B-nya minus 10. Min 5. Minusnya min 5. Min 10. B-nya min 10, Pak. A-nya min. Kira-kira min 5 atau min 10? Min 5, Pak. B-nya min 10, Pak. B-nya min 10, B-nya Pak. min 10, Pak. Karena A-nya variabelnya berubah. Iya. B-nya min 10, Jadi, Pak, karena A-nya itu yang jawab min 10 benar ya. Jadi kenapa min 10? Karena seperti ini, oke? Kita buat tabel. Input nilai awal A-nya 10, B-nya 5. Kemudian kita punya proses A sama dengan A tambah B, maka A yang baru adalah 10 tambah 5, nilai A yang lama dicoret, kita punya nilai yang baru yaitu 15. Oke, sampai sini ngerti? Nah, kemudian kita mau update nilai B. B sama dengan B kurangi A. Maka nilai B yang lama 5, nilai A yang terbaru adalah 15, maka 5 kurang 15 sama dengan min 10. Kita punya output 15 dengan min 10. Sampai sini udah paham? Paham, Pak. Berarti yang dikerjakan di luar sesuai update yang pertama ya, Pak? Iya, maksudnya, enggak. Di sini gini, karena di pseudocode ini yang muncul duluan adalah perintah A sama dengan A plus B, baru setelah itu B sama dengan B plus A, maka outputnya seperti ini. Coba kalau dibalik, kira-kira nilai A sama B-nya berapa? Kalau misalkan kita balik, yang di atas adalah B sama dengan B minus A, kemudian di bawahnya adalah A sama dengan A plus B. Kira-kira nilai A sama B-nya di akhir berapa? 0, Pak. A-nya 5, Pak. B-nya min 5. B-nya min 5, A-nya? A-nya 0. A-nya 0. B-nya min 5. B-nya min 5. B-nya min 5, betul ya, karena kita kerjakan dulu yang B, misalkan ini kita balik ya, anggap aja kita balik gitu ya, kita kerjakan dulu B sama dengan B minus A, berarti 5 minus 10, nilai baru dari B adalah minus 5. Ya, 5 minus 10 berarti minus 5 kan? Iya, Pak. Kemudian setelah itu kita kerjakan A sama dengan A plus B. Berarti A-nya 10, B-nya min 5, berarti A-nya 10 kurangi 5 sama dengan 5. 5. Outputnya berbeda nggak kalau kita balik prosesnya? Berbeda. Beda ya. Itu tadi. Beda, Pak. Makanya itu tadi yang saya bilang, program kita bisa jadi bisa dijalankan,
tapi hasilnya belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Maka itu perlu kita lakukan yang namanya tracing. Gitu. Ya. Karena seperti tadi ini mau urutannya dibalik juga dia prosesnya sama-sama benar, tapi hasilnya berbeda. Gitu. Nah, referensi yang bisa dibaca ada di sini, ya. Waktunya sisa 5 menit lagi. Nah, di sini ada latihan soal yang sama dengan apa yang ada di slide perkuliahan minggu kemarin. Ya, ada 3. Ini silakan dikerjakan di rumah. Minggu depan saya minta 3 orang, 6 orang ya, 1 orang mempresentasikan 5 orang aja deh. Kan flowchart dari latihan 1 sudah dibahas ya. 1 orang mempresentasikan flowchart pseudocode dari latihan 1, kemudian 1 orang flowchart latihan 2, pseudocode latihan 2, 2 orang lagi untuk latihan 3. Itu ya. Silakan disiapkan untuk pekan depan. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Ini untuk yang buat hari Jumat, Pak. Itu yang untuk kelompoknya bagaimana ya, Pak? Ya, kelompoknya bisa dicek di e-learning. Di e-learning di tab user. Nanti saya akan ekspor ke mungkin ke Excel ya, supaya lebih gampang nanti saya unggah ke Microsoft Teams juga. Nah, untuk praktikum tidak dilakukan melalui Microsoft Teams, tapi melalui e-learning. Nanti asisten praktikumnya akan membuka link untuk praktikum menggunakan e-learning, menggunakan Jitsi di e-learning. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi? Sedikit ini, Pak. Yang contohnya aja, Pak. Contohnya kan di latihan 3 itu kita membuat program yang menghitung luas lingkaran. Iya. Jadi pertama tuh kita harus buat struktur luas lingkarannya dulu ya, Pak, misalnya. Kan luas lingkaran kan cukup udah tahu rumusnya kan ya? Iya, Pak. Ya, berarti kan yang diperlukan cukup apa? Program menghitung luas lingkaran. Cukup inputnya. Iya. Kemudian punya rumus, kemudian ada output berupa luas. Oh ya, Pak. Nah, terima kasih, Pak. Sebelum saya akhiri, sebenarnya ada satu latihan lagi. Ini latihan untuk tracing, tapi saya buat menggunakan flowchart. Silahkan coba sendiri untuk tracing hasil dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini saya minta 1 orang juga untuk presentasi di minggu depan. Ya, inputnya nilainya A berapa, B berapa, terserah, silakan. Silakan, terserah Anda. Kemudian nanti dipresentasikan aja. Kalau misalkan inputnya A-nya berapa, B-nya berapa, outputnya bakal berapa. Gitu. Berdasarkan flowchart sebelah kiri dan sebelah kanan. Bisa ya? Masih ada 2 menit. Ada yang mau ditanyakan? Pak. Iya. Untuk absensi gimana ya, Pak? Arfa. Siapa? Arfa ya. Iya, silakan. Tolong kurang jelas pertanyaannya. Absensi. Presensi seperti yang saya bilang tadi, salah satu presensi untuk yang hadir wajib login ke e-learning, wajib buka e-learning. Nah, supaya semuanya membuka e-learning, mulai hari ini semua tautan, misalkan saya mengadakan kuis, saya pasti post
linknya di e-learning supaya kalian semua akses itu. Oh Nah, iya Pak. kemudian di tengah-tengah pertemuan bisa jadi saya tiba-tiba screenshot peserta yang hadir, karena di Microsoft Teams ini kan kita bisa lihat yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa. Oh iya siap Pak. Makasih banyak Pak. Ya, sudah 14.40. Saya akhiri saja ya. Pak. Ya, ada yang mau tanya lagi? Ini Pak, tadi waktu kuis tadi webisnya mati Pak di tengah Ya. jalan. Saya nggak tahu. Apa-apa, nggak dinilai kok yang tadi. Makasih Pak. Maaf Pak, ini nanti PowerPoint-nya dibagikan kan Pak? Iya, sama seperti kemarin, saya akan selalu upload slide materi setelah perkuliahan. Iya, terima kasih. Di e-learning juga di MS Team ya. Oh iya, sekedar mengingatkan untuk Rabu depan 10 menit pertama akan ada kuis. Kuisnya cuma 1 soal dan kuisnya akan mirip dengan latihan mungkin antara latihan 1 sampai 3. Gitu ya. Saya akhiri. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, nanti silakan silahkan tanya langsung ke saya, baik melalui email atau lewat MS Team. Saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih Pak.